Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari Gitu loh, kelompok Kon. Di sini kami membuat sebuah bisnis dengan nama Thrift Store. Kan itu bisnis, kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami membuat sebuah bisnis dengan nama Thrift Store, dan di sini ada nama-nama dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Riyandi, yang kedua ada Nurlan, dan yang ketiga ada Muhammad Fadli, dan yang keempat yaitu saya sendiri, Ade Fitrah Ansor. Nah, lanjut penjelasan pertama yaitu latar belakang dari perusahaan kami, dari bisnis kami. Nah, latar belakangnya apa? Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara pelaku usaha memasarkan produk mereka. Nah, di sini kita sudah tahu lah, lagi zaman sekarang yang dulu di mana orang-orang itu seandainya menjual barang-barang itu dengan manual. Seandainya dia menjual tempat pasarnya itu di pasar, maka dia datang ke pasar dengan membawa barangnya dan menjual barang-barangnya. Dan di zaman sekarang kan sudah teknologi digital, teknologi itu sudah meluas. Orang nggak mau untuk bercapek-capekan lagi, orang nggak mau berlelah-lelahan lagi. Jadi mereka dengan adanya teknologi digital, mereka di sini kami menjual barang-barang tersebut di thrift store secara online gitu. Nah, kemudian salah satu metode yang semakin populer adalah pemasaran melalui media sosial. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, thrift store. Di sini kami membuat nama thrift store, yaitu apa? Sebuah usaha retail yang berfokus pada produk fashion dan aksesoris, memanfaatkan berbagai platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Jelas. Karena apa? Kalau seandainya kita berjualan di pasar, ya orang yang tahu ya orang yang datang di pasar aja. Kalau kita jual di online, baik dari 1 penjuru, 10 penjuru, beratus ribu penjuru pun tahu. Selagi mereka menggunakan teknologi, dan jelas di zaman sekarang itu nggak ada orang yang nggak menggunakan teknologi. Buka Facebook, mau beli ini, bahkan sekarang dikatakan apa? Pasar itu sudah sangat dekat. Maksudnya apa? Pasar bisa dikantongin, istilahnya begitu. Seperti apa? Orang malah mau beli barang begini, buka HP di kantong. Buka, saya mau beli HP misalnya. Saya mau beli baju misalnya. Tinggal buka. Nah, di sini kemudian ada penjelasan tentang rumusan permasalahan. Bagaimana perbandingan efektivitas pemasaran thrift store melalui 3 media sosial? Nah, di sini kami menggunakan Instagram, TikTok, dan Facebook. Nah, setelah kami posting, kami menerbitkan dari ketiga media sosial ini, Instagram, TikTok, dan Facebook. Di sini kami mendapatkan perbandingan efektivitas. Nah, yang pertama itu Instagram. Di sini kami kan membuat 3 konten. Konten pertama itu seperti barang yang kami jual itu. Konten yang pertama itu yang membeli cuma 1 orang, dan yang menanyakan hanya 3 orang, dan yang melihat 25 orang. Dan yang konten kedua, barang yang kedua itu yang membeli hanya 2 orang, dan yang bertanya cuma 4 orang, dan yang melihat cuma 22 orang. Dan konten yang ketiga itu yang membeli tidak ada, yang menanyakan ada, yaitu cuma 5 orang, dan yang melihat 89 orang. Nah, lanjut yang kedua, TikTok. Di TikTok itu konten pertama itu yang membeli tidak ada, dan yang menanyakan ada, yaitu 3 orang, dan yang melihat banyak, sekitar 99 orang. Nah, kemudian konten yang kedua yang membeli tidak ada, dan yang menanyakan ada, yaitu 4 orang, dan yang melihat 106 orang. Kemudian konten yang ketiga yang membeli tidak ada, dan yang menanyakan 5 orang, dan yang melihat 105 orang. Kemudian yang terakhir di sini ada Facebook. Nah, di sini Facebook ini konten yang pertama yang kami jual itu yang membeli tidak ada, dan yang menanyakan hanya 3 orang, dan yang melihat yaitu 100 orang. Dan konten yang kedua itu yang membeli tidak ada, dan yang menanyakan 2 orang, dan yang melihat 75 orang. Kemudian yang konten yang ketiga, barang yang ketiga yang membeli tidak ada, dan yang bertanya ada 5 orang, dan yang melihat ada 34 orang. Kemudian apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing media sosial dalam mendukung pemasaran thrift store? Nah, apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing media sosial? Jelas, pasti nggak semuanya itu rata, nggak semuanya itu sama seperti maksudnya
ya namanya juga setiap media sosial itu kan beda-beda. Ada namanya Facebook, Instagram, ada YouTube atau yang lain-lainnya misalnya gitu. Di sini kami menggunakan Instagram. Ya mungkin Instagram lebih ya normal lah, nggak terlalu ramai. Bagus, cukup bagus untuk memasarkan barang tersebut, produk tersebut. Dan di Facebook termasuk juga bagus, termasuk mantap lah, termasuk meluas juga untuk yang telah kami pasarkan melalui Facebook. Kemudian yang ketiga itu ada TikTok, ya normal, namun mungkin kurang ramai, mungkin kurang banyak yang melihat gitu. Jadi mungkin di sini kelebihannya lebih bagusnya ke Facebook dan Instagram. Karena mungkin kebanyakan orang-orang itu lebih banyak menggunakan Instagram karena lebih luas dan lebih terjangkau. Kemudian yang ketiga, apa pertanyaannya? Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pemasaran thrift store di media sosial? Nah, di sini kami membuat strategi baru setelah apa yang telah kami pasarkan. Kami mendapatkan strategi terbaru, yaitu yang enggak lain dan tidak bukan, yaitu memasarkan dengan lebih 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 luas, memasarkan dengan lebih detail, lebih bagus dengan eh, memasarkan barang yang kami jual dan membuat eh, barang tersebut mewah di pandangan orang-orang awam, di pandangan orang-orang di luar sana. Yang mana apa? Sebuah barang yang kita jual itu kalau seandainya bentuknya mewah, bentuknya bagus, orang pasti tertarik. Sedangkan kalau kita jual dengan gambar barangnya itu nggak bagus, ya orang nggak tertarik. Nah, di sini bisa strategi yang kami gunakan yaitu dengan membeli kamera yang bagus, HP yang bagus mungkin dengan sistem kamera yang sangat bagus dengan megapiksel yang sangat tinggi, untuk mendapatkan hasil foto yang bagus, yang mana bisa kami menerapkan strategi tersebut biar branding kami lebih lebih meluas, biar barang-barang kami itu lebih banyak diterima oleh orang lain. Kemudian slide yang kedua akan dijelaskan oleh saudara Fadli. Udah direkam. Dan untuk selanjutnya ada tujuan thrift store. Yang pertama, menganalisis efektivitas pemasaran thrift store melalui media sosial. Di mana tujuan ini kami yaitu untuk mengukur seberapa efektif strategi pemasaran yang digunakan thrift store pada 3 medsos yang kami gunakan. Di mana 3 medsos yang kami gunakan untuk thrift store ini yaitu Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Lalu yang kedua, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan tiap media sosial yang digunakan thrift store. Jadi setiap medsos itu memiliki karakteristik dan demokratif pengguna yang berbeda-beda. Jadi tujuan ini kita berfokus pada pengidentifikasian keunggulan dan kelemahan masing-masing medsos dalam mendukung promosi produk thrift store. Jadi misalnya TikTok unggul dalam menjangkau audiens muda dengan konten video pendek yang viral. Sementara Instagram juga lebih kuat dalam visualisasi produk secara estetik. Lalu yang ketiga, merumuskan strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan performa penjualan thrift store secara online. Dan untuk selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, manfaat bagi pelaku usaha, yaitu memberikan wawasan mengenai medsos paling efektif untuk memasarkan produk. Di mana dengan mengetahui efektivitas masing-masing platform seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook, pelaku usaha itu bisa memilih strategi promosi yang tepat dan juga mengalokasikan anggaran pemasaran secara efisien, serta meningkatkan peluang penjualan dan juga jangkauan pasar yang luas. Lalu yang kedua, manfaat bagi konsumen, yaitu menyediakan informasi yang lebih terarah dan menarik dari thrift store. Jadi dari sisi konsumen, hasil penelitian ini membuat mereka lebih mudah dalam mengenali informasi dan juga promosi dari thrift store. Contohnya seperti konten yang ditampilkan menjadi lebih relevan,
menarik, dan sesuai dengan preferensi mereka. Lalu yang ketiga, manfaat bagi akademisi. Menjadi referensi dalam studi pemasaran digital dan perilaku konsumen online. Nah, kajian ini juga dapat jadikan referensi tambahan dalam bidang pemasaran digital dan perilaku konsumen. Akademisi ini juga dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk dasar pengembangan teori dan juga pembelajarannya tentang strategi pemasaran di era digital, khususnya juga penggunaan media sosial sebagai alat promosi utama. Dan yang keempat, bagi peneliti selanjutnya, yaitu menjadi dasar penelitian lanjutan mengenai strategi promosi digital. Nah, penelitian ini membuka peluang untuk penelitian lanjutan, terutama yang berkaitan dengan efektivitas konten, interaksi audiens, ataupun tren pemasaran digital. Jadi, dengan adanya studi ini, peneliti selanjutnya bisa memperdalam atau memperluas ruang lingkup studi berdasarkan data dan temuan dari thrift store. Dan slide yang selanjutnya, landasan teori. Pemasaran digital. Pemasaran digital adalah kegiatan promosi produk atau jasa melalui media digital dan internet. Konten ini mencakup berbagai strategi seperti SEO. Nah, SEO ini yaitu untuk meningkatkan visibilitas website di mesin pencari. Terus ada email marketing. Nah, di mana email marketing ini untuk mengirim promosi ataupun informasi langsung ke email pelanggan. Dan juga ada social media marketing, di mana social media marketing ini untuk menggunakan media sosial, yaitu agar bisa menjangkau, mempengaruhi, dan juga berinteraksi dengan konsumen. Dan untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Nurlan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya itu Fadli. Di sini ada perbandingan pemasaran dengan 3 medsos. Nah, kami membuat produk yang kami pasarkan melalui 3 konten, yaitu ada IG, Facebook, dan TikTok. Yang mana di setiap medsos tersebut kami membuat 3 konten. Yang dimana di medsos IG, konten pertamanya itu yang membeli ada 1 orang, konten kedua yang membeli ada 2 orang, dan konten ketiga tidak ada pembeli. Konten pertama orang bertanya ada 3, konten kedua yang bertanya ada 4, konten ketiga yang bertanya ada 5. Terus di sini yang melihat konten pertama ada 25 orang, konten kedua ada 22 orang, konten ketiga ada 89 orang. Terus di medsos Facebook, konten pertama yang membeli tidak ada, konten kedua juga tidak ada, konten ketiga juga tidak ada. Konten pertama yang bertanya ada 3 orang, yang konten kedua ada 2 orang, konten ketiga ada 5 orang. Terus yang melihat di Facebook, konten pertama ada 100, konten kedua ada 75 orang, konten ketiga ada 34 orang. Terus konten yang dari TikTok ada konten pertama ada tidak ada pembeli, konten kedua tidak ada pembeli, konten ketiga tidak ada pembeli. Terus yang bertanya, yang konten pertama ada 3 orang, konten kedua ada 4 orang, konten ketiga ada 5 orang. Yang melihat di konten pertama ada 99 orang, konten kedua ada 106 orang, konten ketiga ada 105 orang. Terus analisis hasil. Analisis hasil ini dari produk yang kami pasarkan dari 3 medsos tersebut. Nah, di sini ada analisis hasilnya. Yang dimana di IG di sini terlihat diagram batangnya yang melihat itu yang lebih banyak itu yang melihat. Di setiap produk yang kami pasarkan di 3 medsos tersebut, yang banyak di sini yang melihat hanyalah melihat saja, melihat dari produk yang kami pasarkan. Terus yang membeli cuma dikit, karena terlihat di sini yang diagram birunya tidak terlihat, cuma sedikit. Terus yang bertanya
yang bertanya tentang produk kami cuma juga sedikit karena diagram batangnya sini yang bertanya cuma pendek dikit. Terus yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Riyandi. Oke, baik. Sini ada strategi optimalisasi. Yang pertama, fokuskan konten promosi visual menarik di Instagram. Yaitu Instagram adalah platform yang sangat visual. Oleh karena itu, penting bagi thrift store untuk menciptakan dan membagikan konten promosi yang tidak hanya menarik perhatian secara estetika, tetapi juga relevan dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Ini bisa berupa foto, produk berkualitas tinggi, video singkat yang menunjukkan pengguna produk, atau cerita visual yang menarik. Terus, ada tingkatkan produksi video singkat yang menarik di TikTok secara konsisten. Yaitu TikTok adalah pusat video pendek yang sedang tren dan kemampuannya untuk mendorong sangat tinggi. Thrift store harus secara aktif membuat dan mempublikasikan video-video kreatif, menghibur, dan inovatif yang dapat menarik audiens luas. Terus gunakan Facebook untuk promosi diskon dan penjualan langsung melalui marketplace. Yaitu Facebook adalah fitur marketplace dan kemampuan iklannya sangat efektif untuk promosi penjualan langsung. Thrift store dapat memanfaatkan ini untuk mengumumkan diskon khusus, menawarkan bundle dan flash sale. Terus lakukan integrasi antara ketiga platform untuk memperluas jangkauan. Yaitu integrasi berarti thrift store tidak hanya menggunakan masing-masing platform secara terpisah, tetapi juga menghubungkan misalnya promosi video TikTok di TikTok, di Instagram, di story untuk mengarahkan audiens Facebook ke profil TikTok atau Instagram. Pendekatan terpadu ini akan membantu memperluas jangkauan pesan pemasaran dan memastikan audiens dapat menemukan thrift store dimanapun mereka paling aktif. Nah, di sini ada kesimpulan. Ya, kesimpulan adalah pemasaran thrift store melalui media sosial memberikan hasil yang beragam tergantung pada platform yang digunakan. TikTok unggul dan manajemen, Instagram unggul dalam konversi, sedangkan Facebook cocok untuk transaksi langsung. Setiap platform memiliki peran penting dan strategi pemasaran penyeluruh. Di sini ada saran yaitu thrift store disarankan untuk fokus pada pembuatan konten yang sesuai dengan karakteristik setiap platform. Mengembangkan strategi pemasaran terintegrasi dan melakukan evaluasi rutin terhadap performa konten akan membantu meningkatkan penjualan secara signifikan. Nah, di sini ada terima kasih dari kelompok kita thrift store. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.